Hai, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi ya di YouTube channel aku. Aku mau share lagi keseharian aku sebagai ibu rumah tangga selama Ramadan. Ngapain aja sih? Tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Pagi ini kegiatan aku mau mindahin barang-barang yang ada di ruang tamu ke kamar, karena ruang tamu aku mau dicat ulang ya teman-teman. Tahu kan kalau tembok aku itu yang sebelah kiri itu lembab banget, jadi sekalian aja diobati terus dicat ulang semuanya ya, mumpung catnya masih ada. Jadi aku mutusin buat pakai cat besi, mudah-mudahan aman ya teman-teman. Udah nggak berjamur ataupun lembab lagi ya. Bismillah, nanti kalau udah sembuh aku bisa pasang alat untuk penyedot udara lembab di rumah ya. Tapi kita lihat dulu ke depannya gimana. Ini aku mau pindahin barang-barang yang ada di ruang tamu ke dalam kamar sini. Sebelumnya kasurnya mau aku beresin dulu nih, ada barang-barangnya Pak Su, terus ada bantal-bantal kursi aku ya mam, ini mau aku pindahin, terus kasurnya mau aku berdiriin supaya barang-barangnya masuk ke kamar ini. Alhamdulillah pagi-pagi udah produktif. Biasanya tuh selama Ramadan aku banyakan rebahannya ya mam, mau bikin video aja tuh mager banget karena memang aku ngerasa nggak ada yang perlu divideokan gitu ya, padahal ya orangnya aja yang mager gitu. Sebenarnya ya ada aja pasti ya mam kerjaan rumah. Lanjut, ini bantalnya udah aku pindahin, terus kasurnya aku berdiriin aja ke samping ya. Ini aku berdiriin sendiri ya teman-teman. Ternyata aku kuat tanpa bantuan Pak Su. Tapi kalau untuk angkat-angkat kursi rasanya kayaknya aku butuh bantuan Pak Su deh untuk menghemat energi. Maghribnya masih panjang ya say, jangan di forsir di pagi hari biar enggak kering nih tenggorokan ya. Ini aku udah mau pindahin barang-barangnya ya mam. Dimulai dari apa nih, aku pindahin apa ya, ini meja ya mam. Aku pindahin meja duluan karena meja itu enteng. Kalau yang kursi itu lumayan agak berat, sendirian itu nggak kuat ya. Kuat sih kalau dipaksain, tapi mendingan gak usah dipaksain ya, mumpung ada Pak Su. Ini aku jadi angkatnya berdua aja nih sama Pak Su. Pak Su juga mager mau ngangkatin sendiri ya, masih minta bantuan aku, padahal ya kuat sih harusnya. Untuk kamar ini itu nggak dicat ya teman-teman, karena masih bagus kondisi catnya. Jadi yang aku utamain itu ruang tamu. Ngelihat jumlah catnya juga ya, aku kan belinya cuma satu timba yang gede, jadi kayaknya nggak cukup kalau sampai ke kamar-kamar. Oke, semua kursi-kursi udah masuk nih, udah aku amanin ke dalam kamar supaya nggak kena tetesan dari cat-cat ya. Soalnya nanti juga nggak bisa nyalahin Pak Tukang ya mam kalau sampai kena cat-cat, karena ya itu kesalahan kita, kenapa nggak dirapikan dulu. Ini termasuk juga rak sepatu ya, yang tadinya di luar aku pindahin, yang di sini juga dipindahin karena insya Allah kalau cukup catnya sebagian sini tuh juga mau dicat. Soalnya ada bagian beberapa yang udah mulai lembab. Dan gak lupa juga gordennya aku lepas dulu supaya nggak kena cipratan cat, dan sekalian kayaknya mau aku cuci besok ya mam, mudah-mudahan ada tenaganya. Jadi aku bisa nyuci gorden. Ini kondisinya ya setelah dipindahin barang-barangnya, Pak Tukangnya udah mulai ngecat yang bagian dalam ruang tamu. Nah ini tuh awalnya tuh lembab banget ya teman-teman, bisa dilihat sendiri udah terlanjur rusak dindingnya ya, gara-gara dinding luarnya itu nggak aku nodrop dari awal, jadi banyak retakan-retakan semen, karena ya semen dari perumahan itu makanya dikit-dikit yang penting nempel ya. Jadi ya memang nggak awet gitu, makanya untuk pembangunan teras itu aku semennya nggak dihemat-hemat, secukupnya aja, sebutuhnya seberapa, nggak usah dihemat-hemat ya, supaya bangunannya awet dan nggak cepet retak. Karena kalau dihemat-hemat nanti bangunannya kurang kokoh dan harus bolak-balik benerin, itu juga pakai uang ya teman-teman. Ini juga menghemat juga sih, meskipun kita harus ngeluarin beberapa semen, tapi kan investasi jangka panjang ya. Itu tadi Pak Tukangnya bagi tugas, satunya ngecat di luar dan satunya di dalam. Ini Pak Tukang yang di dalam udah mulai keringetan nih,
udah separuh perjalanan tuh ya. Alhamdulillah sih nutup, kita masih belum tahu hasilnya kalau udah didiemin semalaman seperti apa. Dan ini bagian teras depannya sebelum dicat ulang itu masih satu lapis, dan ini sorenya udah dicat sampai full ya. Tinggal yang bagian samping mau aku no drop disamakan sama yang bagian belakang. Oke, selanjutnya setelah Pak tukangnya udah pulang, rutinitas aku itu pasti beresin rumah ya, nyapu-nyapu, terutama teras depan. Tapi aku mulainya dari dalam nih, dari sebelah sini ya, depan kamar mandi. Untuk dalam kamar itu sudah aku sapu tadi ya mam, jadi masih bersih karena aku nggak beraktivitas juga di kamar situ. Gibran juga nggak ada main di situ ya, seharian dia mainnya di kamar belakang, nungguin aku tidur siang. Ini lanjut aku sapu ke depan, dan sepengalaman aku selama aku bangun teras depan itu alhamdulillah banget Pak tukangnya tuh bersih, jadi debu-debu itu jarang ya mam sampai ke dalam sini. Mungkin masuknya ke dalam sini karena memang di dalam ada semen, jadi nggak begitu parah banget gitu ya. Stok semen memang aku taruh di dalam ya mam, karena di depan masih belum ada gerbang, jadi biar lebih aman aku taruh di dalam meskipun bikin ruang tamu kotor, tapi nggak masalah, yang penting kotornya nggak kotor-kotor banget. Setelah ini aku pasti ngelembur untuk beres-beres ya mam, dari dalam sampai luar, ngepel ya. Setelah semua pekerjaan beres, dan insya Allah di tanggal 15 besok itu hari terakhir Pak tukangnya kerja ya. Mudah-mudahan semua dikasih kelancaran, jadi beneran tanggal 15 besok ini udah terakhir. Pas aku ngisi voice over ini tuh tanggal 14 malam ya, langsung aku edit videonya supaya nanti bisa langsung tayang ya mam setelah subuh. Mumpung aku lagi semangat nih ya bikin kontennya, aku tuh mulai kendor karena jam tayang aku tuh tiba-tiba turun ya mam, yang tadinya udah mendekati 3000 tiba-tiba turun gitu. Mungkin karena aku nggak memenuhi syarat selama 12 bulan aku harus 4000 kan, jadi karena nggak memenuhi syarat nggak cepet nyampe ke 4000 nih, udah lewat dari 12 bulan kali ya. Aku ngitungnya YouTube nggak tahu dari kapan ya mam, tapi ya mungkin itu jadi mulai turun sedikit demi sedikit. Kalau aku nggak ngisi nanti turunnya makin banyak ya, jadi aku tetap isi aja pakai video-video aku. Nggak tahu tuh kapan monetisasinya, aku pasrahin aja, doain ya teman-teman. Ini lanjut aku sapu yang bagian teras depan tuh kotor banget karena Pak tukangnya tuh tadi bersihin, ngelupasin dinding-dinding yang udah mulai berlumut. Makanya aku di teras depan ini tuh nggak pakai pelamir sama sekali ya, langsung cat putih untuk dasarnya. Jadi acian semen terus langsung dicat putih, nggak usah pakai semen putih dulu. Kenapa aku nggak pelamir dulu? Kalau dipelamir kan lebih hemat ya sama cat, tapi aku lebih milih nggak dipelamir karena rumah ini tuh kan memang rawan lembab ya. Nah kalau dipelamir itu malah jadi tambah parah lembabnya dan cepet rusak dindingnya mam, cepet berlumut juga. Jadi aku putusin untuk langsung di ini aja, dicat aja ya. Mudah-mudahan sih catnya cukup ya teman-teman, satu kaleng yang gede. Dan alhamdulillah untung banget aku dapat tukang yang telaten mau nurutin kemauan aku ya mam. Meskipun tahu sendiri ya kalau nggak dipelamir itu berarti harus ngecatnya benar-benar bolak-balik ya, bisa 3 lapis lebih ya teman-teman untuk mengasih hasil yang rata. Apalagi ini catnya tuh putih itu memang terkenal lama nutupnya ya, tapi alhamdulillah Pak tukangnya mau ngerjain meskipun lama. Ini kondisi teras di sore harinya ya, kayaknya sih sama Pak tukangnya udah ditambahin lagi lapisannya, jadi udah mulai tertutup. Kalau tadi paginya kan masih kelihatan semenannya ya, kalau yang sekarang udah nggak kelihatan semenannya. Lanjut aku sapu terasnya sampai ke karpotnya juga aku sapu ya teman-teman, sampai bersih. Kenapa aku bersihnya nunggu Pak tukangnya pulang? Karena aku nggak mau bikin Pak tukangnya sungkan ya mau ngotor-ngotorin, karena emang pekerjaan dia gitu ya, memang harus kotor. Kalau nggak kotor gimana ya mam? Malah nggak selesai kerjaannya ya. Lanjut aku buang sampahnya ke depan sini nih, karena sampahnya juga banyakan tuh semen-semen tuh ya, plastik-plastiknya tuh cuma dikit. Biasanya sampah-sampah di sini itu dibakar sama Pak Su ya mam kalau udah lumayan banyak.
dan bakarnya tuh biasa tengah malam sih, pas tetangga aku udah tutupan semua, jadi insya Allah asapnya nggak mengganggu tetangga. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Aku masih nggak nyangka ya teman-teman kalau teras rumahku tuh udah selesai. Yang kurang itu tinggal gerbang aja, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja semampunya ya, nggak perlu dipaksakan karena kita nggak sedang berlomba dengan siapa-siapa ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman juga yang memimpikan ingin punya rumah sendiri ya, cepet dikabulkan ya permohonannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak minta ya mam di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, amin. Aku doain deh buat teman-teman yang berjuang pengen punya rumah sendiri juga, mudah-mudahan nular ya, amin. Alhamdulillah, ini aku nyapuinnya udah beres, selesai. Nyampe depan aku juga pungutin sampah-sampah bungkus rotinya Pak Tukang ya mam. Sekian dulu video yang bisa aku sharing ke teman-teman. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum.